Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Doni. Saya merupakan mahasiswa yang pernah mengikuti P2MW juga pada P2MW tahun 2022. Namun pada waktu itu saya tidak lulus pendanaan. Namun pada waktu itu saya bergabung dengan rekan saya yang mendapat pendanaan, dan pada saat itu ternyata pada KMI Expo yang dilaksanakan di Surabaya, alhamdulillah saya juga diberangkatkan untuk membantu rekan-rekan saya yang lolos KMI Expo pada waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 2023 atau kemarin itu saya mencoba lagi untuk mendaftar sebagai ketua kategori bisnis digital. Pada tahapan awal alhamdulillah saya juga mendapatkan pendanaan pada waktu itu, dan alhamdulillahnya juga pada KMI Expo itu kita juga berangkat dan mendapat medali emas kategori lomba pendukung. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait permasalahan nih yang mungkin teman-teman rasakan. Teman-teman menjadi agak gelisah bagaimana sih dengan laporan bulanan, kemudian laporan kemajuan, dan juga laporan akhir nantinya. Nah, sedikit menginformasikan untuk alur ataupun skema dari laporan per bulan itu. Nah, nanti kita sebagai kelompok usaha nanti membuat laporan per bulan. Nah, bagaimana sih format laporan per bulan? Nah, untuk formatnya sendiri itu tidak ada yang secara khusus, namun biasanya itu mengikuti dengan format dari laporan kemajuan seperti yang ada di website ataupun di pedoman. Nah, kemudian dari laporan per bulan kita ini yang tadinya udah disesuaikan dengan laporan kemajuan, kita laporkan ke dosen pendamping. Nah, perlu diketahui dosen pendamping itu ditunjuk atau ditentukan langsung oleh perguruan tinggi, atau dalam kata lain dosen pembimbing pada waktu kita mengusulkan proposal itu belum tentu sama dengan dosen pendamping. Oke, setelah kita mengirim laporan kemajuan kita ke dosen pendamping menilai. Nah, dosen pendamping ini mempunyai akun di aplikasi P2MW ini. Nah, kemudian nanti dari laporan yang udah kita buat, dosen pendamping ini yang akan memberikan nilai di website tersebut. Nah, jadi untuk skema laporan per bulannya itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait deadline yang di sini kan tahapan 1 itu tanggal 10 sampai 15 Mei, tahapan 2 itu 10 sampai 15 Juni, dan seterusnya. Nah, gimana sekarang ini kan udah tanggal 15 Mei. Nah, gimana untuk laporan bulanan tahap 1? Nah, jadi kemarin juga udah ada informasi dari Belmawanya langsung terkait deadline untuk tahap 1 ini yaitu tanggal 31 Mei. Terus ada nih informasi ternyata itu adalah laporan atau tenggat deadline dari laporan dosen pendamping. Nah, dosen pendamping itu melaporkan apa yang kita laporkan ke mereka. Nah, seperti itu untuk skemanya yang sudah di awal tadi saya sampaikan. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir terkait tenggat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk laporan kemajuan. Nah, kalau misalnya kita lihat di timeline dan alur program, nah kita kan sudah di tahap pelaksanaan program nih yang bagian April sampai September 2024. Nah, kemudian nanti kita laporkan per tahapan tadi, kemudian nanti di tanggal 30 September di sini ada pelaporan akhir PT Kebelmawan. Nah, ini timeline yang udah ditentukan, namun biasanya praktik di lapangannya juga nanti akan ada informasi timeline update-nya atau yang terbaru. Nah, jadi kawan-kawan juga untuk laporan kemajuan itu tidak usah khawatir karena bukan untuk saat ini. Nah, jadi yang kita laporkan per bulan itu bukan di yang laporan kemajuan, melainkan kita lapor ke dosen pendamping. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk laporan kemajuan itu biasanya dilakukan pra KMI Expo. Jadi terkait KMI Expo itu mungkin nanti aku bahas di video lain. Laporan kemajuan ini
Nah, nanti itu yang akan digunakan sebagai penilaian Belmawa untuk menentukan kelompok-kelompok yang nantinya akan menjadi kelompok utama mengikuti KMI Expo nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah KMI Expo itu selesai, barulah kita masuk ke laporan akhir. Nah, mungkin demikian video pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, kemudian subscribe video ini, dan juga agar kedepannya aku bisa memberikan pengalaman-pengalaman lagi kemudian seputar P2MW. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.